selama kiprah Indonesia nih di Piala Asia, yang gua paling sorot atau paling fenomenal itu di Piala Asia tahun 2004. Di mana ya, gue lupa. Ketika Indonesia di Cina ya. Ketika Indonesia berhasil mengalahkan Qatar dengan skor 1-0. Itu spektakuler banget itu. Itu kemenangan pertama Indonesia di Piala Asia. Memang waktu itu Qatar itu bukan Qatar yang seperti Qatar sekarang ya, yang mereka fokus banget dalam sepak bola. Indonesia bisa mengalahkan Qatar dengan skor 1-0. Gue inget banget itu golnya Ponario Astaman. Memang di situ gue lihat Indonesia ketika bermain lawan Qatar itu ada perlawanan ya, dalam artian perlawanan dalam hal ball possession, dalam artian perlawanan di permainan tengah, dalam penyerangan. Bahkan gue seinget gue di 2004 itu ball possession tuh hampir imbang ya Indonesia. Nah, namun disayangkan di tahun 2004 itu, Piala Asia 2004 itu Indonesia kalau nggak salah kalah lawan tuan rumah Cina. Pokoknya dia nggak lolos ya. Ya dia hanya dapat 3 poin. Jadi memang itu spektakuler banget tuh. Ponario Astaman gue inget banget tuh, tendangan jarak jauh. Spektakuler banget itu. Memang di tahun 98 di Piala Asia 98 kalau nggak salah kita imbang 2-2, dan ada gol spektakuler juga dari Widodo Cahyo yang termasuk itu gol terbaik di Piala Asia 98. Nah, lanjut lagi di Piala Asia 2007. Nah, di Piala Asia 2007 ini Indonesia bersama Vietnam, Thailand dan Malaysia itu menjadi tuan rumah. Jadi perhelatan Piala Asia ini di tahun 2007 ini diselenggarakan oleh 4 negara ASEAN. Nah, ini nih hype-nya banget nih. Puncak hype-nya sepak bola Indonesia gue rasa ya di tahun 2007. Kita menggunakan stadion di Jakabaring dan GBK. Nah, di pertandingan pertama itu memang spektakuler banget itu di GBK itu. Seluruh stadion tuh penuh sesak ya. Sampai di luar itu gue inget, di luar stadion itu orang nobar. Jadi wah udah nggak kondusif itu. Kalau misalnya kita ingat lagi di tahun 2007 itu kalau misalnya ada kerusuhan itu bisa barbar banget itu. Karena sepak bola supporter Indonesia sangat banyak banget di GBK. Sangat pokoknya sampai pemain Bahrain itu sampai udah terkena mental. Padahal Bahrain itu seingat gua itu lagi top Asia banget tuh. Gue inget banget tuh gol Budi Sudarsono di menit 17 1-0. Wah, gila banget itu. Dia gocek lawan, habis itu dia gocek kiper Bahrain, terus dia tendang. Operannya keren juga tuh Firman Utina. Kemudian 1-1. Nah, di babak kedua menit 64, wah itu guncang itu, sampai gue inget banget itu kamera TV RCTI kalau nggak salah ketika Firman Utina nendang dari jauh kena tiang, BP mantulin. Wah anjir, gue bilang tuh langsung itu, wah udahlah, gue bilang tuh hype banget tuh golnya itu tuh 2-1 kita menang. Wah itu paling spektakuler udah kayak kita lolos Piala Dunia itu udah. SBY main nonton gak SBY waktu itu ya, gue lupa. Nah di pertandingan kedua nih juga seru juga nih. Kita udah 1-0 apa 1-1 duluan ya. Oh 1-0 duluan tuh, golnya Elie Boy. Udah keren-keren banget tuh 1-0 1-1. Nah si kiper tuh keren juga tuh, Jendri Pito itu. Wah gila, mati-matian lawan Arab Saudi. Sayang di menit akhir, menit 89 kita kalah. Padahal kalau kita imbang aja dengan poin 4, kita bisa lolos tuh di Piala Asia 2007.
Nah, di pertandingan ketiga lawan Korsel kan hanya butuh hasil imbang tuh 0-0. Sayang kita kalah 1-0. Kemudian di Piala Asia 2011 Indonesia nggak lolos. Yang juara itu Jepang. 2015 juga Indonesia nggak lolos karena memang dari 2011 sampai 2019 tuh kita lagi konflik banget tuh. Banyak mafia lah. Ada LPI, ada ISL, itu wah dualisme sepak bola lagi tinggi-tingginya. Nah, pada 2022 ini nih baru Indonesia 2023 ini di Piala Asia 2023 ini yang diselenggarakan 2024 awal. Nah, ini hype lagi nih Indonesia di Piala Asia. Memang dari permainannya gue lihat ini baru pertama kali gue ngelihat Indonesia bermainnya ini pengecualian untuk 2007 ya. Kalau 2007 itu memang Indonesia posisi tuan rumah ya, masih ada perlawanan. Tapi selama Piala Asia di 96, 2000, 2004 Indonesia itu cara bermainnya bertahan banget. Di tahun 2000 dibantai sama Korea Selatan 4-0 atau 5-0 gue lupa. Nah, baru di era Sintayong ini mungkin juga ya bukan hanya faktor dari kitanya, memang gaya sepak bola Asia ini atau gaya sepak bola di luar atau seluruh dunia ya global itu ada perbedaan ketika sepak bola zaman dahulu ya, ketika Piala Asia juga ya. Jadi memang sekarang tuh lebih ke apa ya, permainan tuh lebih fokus ke di lini tengah kalau gue lihat nih. Jadi bukan mengandalkan fisik, bukan mengandalkan kecepatan, stamina. Karena yang gue lihat di Piala Asia sebelum-sebelumnya Indonesia tuh selalu staminanya tuh di 60 menit awal atau babak pertama aja. Memang zaman dahulu tuh Piala Asia tuh ya semuanya sih sepak bola pada umumnya itu mengandalkan stamina banget. Nah, kalau sekarang gue lihat sepak bola lebih mengandalkan taktik ya, taktik bagaimana semua pemain tuh menjadi versatile ya. Jadi lebih bagus di era sekarang tuh semua pemain tuh bisa bermain di semua lini ya. Nah, begitu menurut gue. Kalau menurut lu gimana nih Piala Asia yang berkesan di untuk timnas nih? Yang kalau gue bilang tadi kan hype-nya itu di 2007. Sayang di 2007 selesai, baru kita turun tuh. Pelan-pelan turun. Nah, kira-kira menurut lu gimana nih hype Piala Asia di Indonesia? Vibe-nya gimana lah? Yang kesan atau ada apa ya yang lu kesan, yang berkesan ketika Piala Asia? Junior juga nggak masalah lah. Ya sesuai apa yang tadi temen gue omongin, mungkin gue agak setuju ya dengan Piala Asia 2007 itu salah satu yang paling memorable, paling berkesan dan paling diingat. Ditambah ada satu Piala Asia tapi ini kelompok umur, yaitu Piala Asia U19 yang diadakan pada tahun 2018 di Indonesia. Waktu itu Indonesia berhasil lolos ke 16 besar dengan menjadi runner up di bawah Qatar ya, kalau nggak salah Qatar. Dan ada satu pertandingan yang paling memorable menurut gua, walaupun ini kelompok umur, walaupun ini bukan kompetisi Piala Asia senior, yaitu pertandingan antara Indonesia melawan Qatar. Kita bisa menyaksikan bagaimana di awal-awal babak pertama sampai pertengahan babak kedua Indonesia dihancurkan seada-adanya oleh Qatar. Ditai-taiin oleh Qatar 1-0. Bagaimana kita yang masih gue ingat tuh waktu itu gol pertama yang diakibatkan oleh kesalahannya Nur Hidayat ya. Masih ada Nur Hidayat waktu itu. Dia blunder, Qatar nyetak gol 1-0. Terus gak lama kemudian Qatar nyetak gol lagi 2-0. Dan yang gue ingat gol ketiga tuh, Qatar nyetak gol lagi lewat tendangan jarak jauh 3-0. Di situ gue sempet udahlah Indonesia udah pasti kalah, udah 3-0 di babak pertama pula. Ya udah di situ gue merasa ya udahlah gitu. Nah, terus sempat ada harapan ketika Lutfi Kamal mencetak gol yang sangat ya lumayan indah lah ya, dari free kick dari pinggir lapangan dari sayap kiri timnas, berhasil mencetak gol ke gawang Qatar 3-1. Oke. Setelah itu babak pertama selesai.
Kemudian babak kedua dimulai, nggak lama kemudian Qatar mencetak gol menjadi 4-1. Terus tambah lagi jadi 5-1. Wah, di situ ya udahlah, gue udah pasrah. Tambah lagi jadi 6-1. Udahlah. Kita semua tahu pada momen itu, bagi kalian menonton, bagi gue juga yang nonton, ya itu merupakan momen yang ya udahlah, udah pasti ini udah pasti Indonesia dibantai, dihabisin, bahkan Qatar bisa menambah gol lagi gitu. Tapi nggak lama kemudian masuklah seorang pemain, Rivaldo Torreira, yang sekarang nggak muncul lagi namanya. Padahal waktu itu dia menjadi seorang pahlawan dari Indonesia ya. Bagaimana ketika Indonesia ketinggalan 6-1, dia bisa berhasil membangkitkan semangat ke rekan-rekannya, berhasil menjadi inspirator untuk teman-temannya. Kita bisa melihat pada pertandingan itu 6-1. Ya akhirnya Indonesia bermain, mencoba menyerang, dan dimulailah ketika Rivaldo berhasil mencetak gol lewat tendangan bebas dari sudut lapangan. Dari sayap kiri juga ya. Itu tendangan bebas itu diakibatkan oleh pelanggaran Qatar terhadap Firza Andika. Dan disitulah Torreira berhasil mencetak gol. Oke, 6-2. Masih ada harapan lah tipis. Oke. Ya di situ gue juga masih pasrah sih. Nah, inilah momen yang menjadi kepasrahan gue tuh menghilang. Yaitu ketika gol Sadil Ramdhani lewat free kick lagi. Ini langsung gue, wah keren banget nih, bisa 6-3 gitu. Oke, masih kalah juga ya, tapi ya masih kalah ya, masih dibantai 6-3 tuh. Dibantai, tapi yang gua salut tuh adalah Indonesia berhasil mencetak 3 gol lewat free kick. Sadil Ramdhani, Torreira, dan Lutfi Kamal. 3-6-3 udah selesai. Terus kemudian Indonesia menyerang dan akhirnya gol lah yang dicetak oleh Torreira. Ketika dia ngegocek 5-6 pemain Qatar, dia berhasil mencetak gol lewat sudut sempit 6-4. Di situ harapan mulai memuncak. Wah, bisa nih. Akhirnya nggak lama kemudian gol lagi dicetak oleh Torreira lagi, Rivaldo Torreira. Menjadi 6-5. Nah, itu pertandingan yang sangat memorable banget ya. Nah, terus sampailah di ujung pertandingan, ketika Indonesia mau menyerang, ada drama dari Qatar ya kan, dari pelatihnya yang mencoba untuk mengulur waktu ketika Lutfi Kamal mengambil tendangan bebas. Dia mencoba untuk mengintervensi, mengganggu fokusnya pemain Indonesia supaya mereka tidak bisa fokus begitu. Dan pada akhirnya Indonesia kalah dengan 6-5. Tapi di situ gue merasa, wah ini pertandingan yang paling hebat yang pernah gue saksikan selama turnamen Piala Asia ya, di segala kelompok umur, baik di senior maupun di U20. Tapi ini salah satu pertandingan yang gue rasa ini sangat jarang terjadi gitu. Bagaimana bisa ketinggalan 6-1 dan akhirnya bisa menipiskan skor menjadi 6-5. Oke, itu tadi sekilas info yang gue dengar. Seperti itu sih yang memorable buat gue. Oh ya, terkait untuk usia junior juga gue inget banget nih, tahun 2013. The first time Indonesia menang lawan Korea Selatan. Ketika hujan badai di GBK, gue inget banget itu. Ketika hat-trick Evan Dimas ya? Evan Dimas hat-trick. Wah, itu lawannya Hwang Hee-chan. Selevel sama dia. Bedanya Evan Dimas 2024 udah pensiun. Hwang Hee-chan udah mulai jadi pemain top di Wolverhampton. Nah, itu gue inget banget tuh. Perdana Indonesia seumur hidup menang lawan Korea Selatan 3-2. Dan kita lolos menjadi juara grup di kualifikasi Piala Asia. Sayangnya setelah itu ada penurunan. Mengapa ada penurunan? Karena taktik Indonesia ketahuan. Gue inget banget, setahu gue waktu itu lawan Uni Emirat Arab U19, Indonesia menang 4-0 apa 3-0, gue lupa. Nah, perlahan-lahan ketika uji coba pertama Indonesia masih menang, tapi menang udah tipis lawan Uni Emirat Arab. Nah, kemudian di uji coba kemudian sebelum Piala Asia U19 di 2013, 2014 ya setahu gue, itu imbang. Dan akhirnya 2014 Indonesia kalah total di grup dan gak lolos. Itulah yang gue ingat memorable. Itu ada Maldini Pali, ada siapa tuh kayak orang Jepang tuh siapa, Hansa Muyama, Maldini Pali. Itu skuad Indonesia. Gue bilang sih
yang paling menjanjikan 2013. Sayangnya sekarang performanya hancur. Jadi memang itu Piala Asia yang ini. Dan satu lagi ada memorable di 2007 ketika andalan kita, ujung tombak kita, Boa Salosa itu gagal main di Piala Asia. Itu lagi keren banget dia, si Boci. Dia gagal karena apa? Karena di tackle parah, mengerikan ketika uji coba lawan Hong Kong lawan Hong Kong kualifikasi. Wah itu parah banget itu. Kalau ada Boci, 2007 kita mungkin bisa melangkah jauh. Karena memang kita depannya tuh hanya Budi Sudarsono yang staminanya tuh hanya 60 menitan. Jadi sayang sekali. Dan memang terbukti Boa Salosa di tahun periode 2010 sampai 2015 kalau gua 17 apa nggak salah gua. Itu umur emasnya itu Persipura berjaya-jayanya dia 3 kali lolos ke semifinal Piala AFC. Dua kali, satu perempat final, satu semifinal. Ingat gue, iya, sekali ya. Tapi kalau tidak salah kalah jadi top skor apa itu Piala AFC klub ya Persipura. Bahkan lawan klub Thailand Chonburi itu dibantai Chonburi 3-0. Berkali-kali klub Thailand tuh yang lagi keren-kerennya tuh Chonburi siapa lah itu, Baktero Sasana apa itu kalah sama Persipura. Jadi memang itu sangat disayangkan ya. Memang periode 2004 sampai 2009 tuh periodenya BP, Ponario, itu periodenya Supardi, periodenya Haris Yulianto, Markus Horizon. Itu memang gue bilang itu periode pemain lokal Indonesia terbaik gue bilang ya. Baru 2010 tuh mulailah naturalisasi Gonzales, Irfan Bahdim, gitu-gitulah. Tapi memang periode emas itu di zaman BP gue bilang sih. Itu the real banget, Indonesia banget, dan itu local pride punya itu keren banget dah. Oke, gitu aja, terima kasih. Nah udah, iya sih sejarah bahas kiper selama ini kan Piala Asia tadi.